Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di One on One dan masih pula bersama dengan saya saat ini ada anggota Dewan Ekonomi Nasional, ada Mas Seto. Mas Seto, kita lanjutkan perbincangan kita karena masih menjadi pertanyaan hingga saat ini publik gitu ya. Oke, tarif resiprokat Indonesia turun jadi 19%, tapi kok gitu kan, barang-barang produk-produk dari Amerika yang tadinya dikenakan tarif 9,5% turun jadi 0%, full akses tanpa juga kemudian dipersulit dengan hambatan-hambatan sertifikasi. Ini kan yang diminta oleh Donald Trump. Penjelasannya seperti apa, Mas Seto? Iya, jadi saya kira ini perlu diketahui publik ya bahwa kita tidak serta-merta membuka akses menjadi 0% itu kayak kalau kedengaran luar biasa banget gitu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat struktur tarif kita, ini kan struktur tarif kita yang sebelum kita sebelum ada kesepakatan ini, Mbak. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 kita dari Amerika Serikat yang memang tarifnya sudah 0%. Mbak Mari, jadi ada barang-barang yang memang ya dulu bagian dari perjanjian antara ASEAN dengan Amerika segala macam gitu ya, yang 0% itu udah 39% impor dari Amerika yang masuk ke Indonesia dengan tarif 0%. Itu angkanya mungkin kira-kira sekitar 4,7 miliar dolar ya, dari 12 miliar dolar impor kita dari Amerika. 54%-nya, Mbak Maria, itu sudah dikenakan tarif hanya 5%. Jadi kalau kita total 39 plus 54, 93%, tarifnya itu sudah 5% ke bawah. Jadi memang tarifnya sudah rendah sekali. Jadi kalau dari 93 kita naikkan ke 99, kita nolkan sebenarnya cost-nya dalam hal biaya masuk yang harusnya kita terima, jadi nggak kita terima, itu kecil. Gitu. Dibandingkan, Mbak Maria, kalau kita tetap kena 32%, ini akan ada kita lihat 4 sektor yang akan terdampak cukup signifikan. Garment, alas kaki, furniture, dan seafood. Kalau kita total jumlah pekerjanya di sini, Mbak Mer, itu ada 5 juta orang. Dan produk-produk ini sebagian besar ekspornya adalah ke Amerika. Jadi Mbak Maria bayangkan kompetitor utama kita, Vietnam, dapat tarif 0%, 20%, kita kena 32%. Udah pasti pabrik-pabrik yang tadi garment, sepatu, furniture, ya akan tutup. Mereka akan mengalihkan ordernya ke Vietnam. Jadi kan kita harus lihat cost and benefit-nya. Orang, kalaupun kita kasih tadi ya 93%, 5% ke bawah, kita lihat data historical 10 tahun terakhir, impor dari Amerika itu kontribusinya hanya 5-6%. Tapi itu siapa yang bisa menjamin ini, Mas? Kalau kemudian dibuat dari 9,5% jadi 0% ini, siapa yang bisa menjamin bahwa hitung-hitungan tadi masih akan tetap berlaku? Gitu? Iya, kita udah lihat ya sekarang misalnya buktinya nih Mbak ya, informasi dari asosiasi garment, beberapa perusahaan yang kita kontak, mereka menyebutkan, Pak, kita udah dapat nih pengalihan order dari Vietnam dan dari Tiongkok, dialihkan ke Indonesia. Jadi ini membuat tadi ya saya bilang, ada faktor yang paling penting di dalam ekonomi itu adalah sekarang Indonesia udah dapat 9%. Jadi dengan Vietnam 20 gitu ya, Malaysia, Thailand masih lebih tinggi. Oh ya udah, order saya ke Indonesia saya lanjutin. Dari negara lain yang lebih tinggi saya pindahin gitu. Termasuk juga ini kan, akankah kemudian Indonesia dibanjiri dengan produk-produk seperti gandum, kemudian juga kedelai, ini kan yang kena petani lokal kita, Mas? Iya. Jadi saya kira gini, perlu kita jelaskan, sebagian besar produk pertanian yang kita impor dari Amerika itu memang yang kita butuhkan. Artinya produksi dalam negerinya itu tidak mencukupi. Tradisional negara-negara yang biasanya mengekspor gandumnya ke Indonesia atau kita mengimpor dari negara tersebut seperti Australia, Kanada, segala macam. Jadi tidak akan ada lonjakan impor. Kenapa? Yang akan dilakukan adalah kita mengalihkan dari Australia, dari Kanada gitu ya, kita alihkan ke Amerika gitu. Tapi bagaimana kemudian bisa menjamin dengan tarif yang kemudian seminim ini tidak akan banjir produk-produk itu datang ke Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari data-data historisnya, ya itu udah kejadian. Ya tadi saya bilang 10 tahun terakhir kontribusi impornya Amerika ya hanya 5-6% aja. Nangis nih petani kita, Mas. Sebenarnya enggak, karena tadi yang kita impor kan yang paling besar gandum, kedelai. Yang di Indonesia memang petaninya tidak banyak ya produksinya ya, terutama yang kedelai. Ya, kita masih impor. Iya, jadi saya kira itu tidak akan, kecuali beda ya Mbak, misalnya kita impor beras gitu ya, atau mungkin yang banyak cabai gitu ya, yang memang produksi di Indonesia petaninya juga banyak gitu. Nah, saya kira ini enggak, jadi kekhawatiran ini saya kira bukan, ya kita juga pemerintah sudah menghitung
semua untung ruginya terkait dengan hal ini. Dan yang paling penting, Mbak, kalau kita lihat catatan historis ya, yang paling penting kita tunjukkan ke Amerika adalah, oh kita ada komitmen, kita mau beli. Nah, dari Amerikanya sendiri, kalau petaninya ternyata, aduh, saya nggak ada barang, nggak bisa jual ke Indonesia, ya nanti kita tinggal bilang ke pemerintah Amerika, kita udah tunjukin loh mau beli, tapi Anda, jadi jangan Anda nanti naikin tarif saya lagi. Pernahkah ini kejadian? Pernah. Nah, 2021, 2022 terjadi kegagalan panen gandum di Amerika. Jadi tadinya yang kita beli banyak dari Amerika, nggak dapat barang. Ya kita harus cari dari. Nah, kalau terjadi hal seperti ini lagi, ya jangan nanti disalahin kita. Yang paling penting kan kita udah tunjukkan, ini ada komitmennya. Iya, tapi kan nilai impornya mungkin kecil begitu ya. Tapi ada tidak sih insentif dari pemerintah kita untuk petani kita, Mas? Jangan sampai kemudian stuck segini saja. Kita kan tentu ingin swadaya pangan kan di tanah air. Iya, saya kira yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sekarang kan dengan mendorong penanaman, pembukaan lahan, terutama jagung ya Mbak. Jagung ini kan penting ya. Kita lihat ini kerjasama dari berbagai kementerian, bahkan dari kepolisian sendiri juga sekarang. Ini kan gandum bagian dan kedelai dulu Mas. kalau gandum dan kedelai memang tidak semuanya cocok ditanam di Indonesia Mbak. Kita terutama gandum ya, mungkin ini yang cukup sulit ya. Karena kalau kita lihat ya memang itu ada di luar ekuator ya, Australia, Kanada gitu ya, negara-negaranya yang memang produsen-produsen besar gitu ya. Jadi ya walaupun tanah kita subur Mbak Maria, tapi ternyata nggak semua tanaman itu memang cocok. Jadi contohnya tadi gandum. Oke, kalau kita melihat joint settlement yang saat ini sedang dinegosiasikan ya, kesepakatan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat terkait dengan tarif ini, apa sih sebenarnya sekali lagi highlight begitu ya, keuntungan yang akan didapatkan Indonesia, Mas Edo? Iya, saya kira satu yang paling penting adalah dalam menghadapi situasi seperti ini, itu adalah semua dibandingkan secara relatif terhadap kompetitor kita. Ini saya kira sangat penting. Kita nggak bisa membandingkan dengan sebelum zamannya Trump, di mana kita nggak kena nih 19 atau 32 atau whatever, atau negara-negara juga nggak akan kena tarif resiprokal ini. Jadi ketika Trump sudah menerapkan tarif resiprokal ini, yang kita lihat adalah oke, seberapa kompetitif kita dibandingin kompetitor-kompetitor kita tadi. Vietnam, Thailand, India, Malaysia gitu ya, Bangladesh gitu ya. Itu seberapa kompetitif kita. Kalau kita kompetitif terhadap mereka, Mbak, ini yang akan mempertahankan posisi kita atau bahkan kita justru bisa mendapatkan keuntungan. Ya, karena kan ini kan taruhannya adalah pasar perdagangan impor gitu kan, dengan negara lain di Amerika Serikat. Iya, jadi saya kira kita sudah banyak sekali Mbak, jadi mungkin kurang lebih dalam setahun terakhir kalau kita monitor sudah banyak sebenarnya relokasi industri ke Indonesia, terutama di sektor padat karya. Jadi seperti sepatu, garmen gitu ya, banyak sekali yang masuk ke Jawa Tengah ini Mbak Maria. Jadi dalam catatan kami sekarang ada sekitar 131.000 yang sedang tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pabrik-pabrik yang sedang dibuka untuk dua sektor ini. Jadi mungkin kalau pemirsa TV One yang ada di Pekalongan, di Tegal, gitu itu bisa merasakan ada banyak pabrik-pabrik baru yang sedang dibuka di sana. Ya, termasuk juga seperti ini kan Mas, kita tidak kemudian ingin begitu ya, kita hanya memikirkan soal kompetisi kita bersama dengan negara-negara lain dalam hal tarif yang ditetapkan oleh Trump ini. Tapi Trump justru mengklaim bahwa dalam kesepakatan ini yang menang adalah Amerika Serikat dengan berbagai kesepakatan tadi yang sempat saya sampaikan, diturunkan menjadi 0% tarif impor Amerika Serikat ke Indonesia. Kalau Anda melihat seperti apa sih? Ini tentu jangan sampai yang sekedar klaim semata, kita ingin data di sini, Mas Edo. Ya kalau ini kan dari sisi Presiden Trump tentu ini bahasa politis yang harus dia tunjukkan untuk kepada konstituennya mereka di Amerika ya. Tapi kalau buat kita di Indonesia kan tentu kita juga menampilkan kesepakatan ini ya. Dan saya kira kan satu hal kalau kita lihat ya ini kalau secara relatif ya, saya kira kita mendapatkan posisi yang cukup positif di sini Mbak Maria. Apalagi tadi masih dibuka kok peluangnya buat kita menegosiasikan tadi beberapa produk-produk yang tidak ditambang di Amerika, tidak diproduksi di Amerika, tidak ditanam di Amerika untuk pengurangan tarif lebih lanjut. Iya, karena kan Amerika Serikat yang kemudian nanti, masyarakat Amerika Serikat yang nanti kemudian akan menanggung biaya mahal dari produk-produk yang masuk ke Amerika, Mas. Akankah kemudian nanti daya belinya menurun dong? Dan juga ini kemudian tidak menjadi investasi yang efektif untuk Indonesia, Mas Eto? Enggak juga, karena kita akan lihat ini kebijakan Presiden Trump kan harus dilihat secara keseluruhannya.
dia menaikkan tarif impor untuk barang-barang masuk ke Amerika, tapi di sisi lain One Big Beautiful Act itu ya, OBBA itu yang baru saja disetujui oleh pemerintah dan DPR di Amerika, itu memberikan insentif fiskal yang cukup besar. Ya, dia memberikan stimulus pengurangan pajak di Amerika, tapi di sisi lain dia memberikan tarif untuk barang-barang impor. Sehingga ya harapannya ada sebagian dari pendapatan pajak yang hilang karena dia memberikan insentif, ini bisa di-cover oleh pendapatan dari tarif impornya mereka. Ya, kita akan lihat lah ini. Ya, kita akan lihat, Mas. Kita nggak mau berkomentar atau sok pintar bahwa nanti ekonomi Amerika akan begini, tapi ya kita akan lihat lah nanti 6 bulan ke depan seperti apa segala macam. Karena saat ini juga sejumlah sektor juga masih worry soal ini, Mas. Jangan sampai nanti kemudian daya beli ini menurun. Termasuk juga kalau kita lihat dalam joint statement yang kemudian sempat ditampilkan oleh Gedung Putih, ada salah satu pernyataan di sana yang udah mengundang banyak tanah yang saat ini juga sedang ramai, Mas. Termasuk juga mengenai transfer data pribadi warga negara Indonesia untuk Amerika dalam statement itu. Dan apakah ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo? Kita bahas sesaat lagi ya. Usai jeda, tetap bersama kami di One on One.